Yang nggak suka basa-basi, selamat menikmati alur ceritanya. Pada abad nggak tahu tepatnya di era dinasti Han, terjadilah sebuah perang besar yang melibatkan kerajaan Gongsun-san melawan kerajaan Yuan Zhou. Pada saat peperangan merebutkan wilayah tambak gurame tersebut, pasukan Gongsun-san yang dipimpin oleh Jenderal Liu Bei mulai kewalahan karena pasukan Zhou lebih banyak dari mereka. Namun ketika pasukan Liu Bei hampir diambang kekalahan, Raja Qin mengirimkan bala bantuan berupa pasukan elit bertombak yang dipimpin oleh Zhao Zilong. Tentunya kalian sudah mengenal sosok Zhao Zilong ini karena ia menjadi salah satu hero yang ultimate-nya sangat meresahkan. Dengan menggunakan skill 3, skill 2, dan spell Inspire, Zilong akhirnya berhasil memenangkan perang. Namun meskipun menang, Zilong kehilangan banyak sekali pasukan, dan yang paling membuat Zilong sedih yaitu ia kehilangan kakaknya. Setelah pertempuran, Zilong menggunakan kematian kakaknya untuk pensiun dari perang dan memutuskan hidup dalam pengasingan di desa Chengsen untuk memulai bisnis jualan kerupuk selondok. Singkat cerita, 7 tahun kemudian seorang gadis muda bernama Xiao Fan muncul di desa Chengsen. Ia segera menuju ke rumah Zilong untuk membeli kerupuk selondok yang Zilong buat. Namun saat Xiao Fan masuki rumah Zilong, ia dikejutkan dengan beberapa jebakan yang terpasang di sudut ruangan. Meskipun Xiao Fan lincah dalam menghindar, tetapi ia akhirnya terkena jebakan yang membuat tubuhnya terangkat ke atas. Zilong kemudian muncul menyambut Xiao Fan. Ia memberitahu Xiao Fan bahwa dirinya sudah tidak lagi memproduksi selondok karena singkong di desa ini mulai langka. Setelah Zilong melepaskan jebakannya, terungkaplah bahwa Xiao Fan ini merupakan salah satu anggota kuda putih yaitu pasukan Zilong. Zilong lalu bertanya mengenai sisa pasukan kuda putih. Xiao Fan pun mengatakan bahwa pasukan Zilong hanya tersisa 6 orang saja, termasuk dirinya. Tentu saja mendengar hal ini, Zilong pun merasa sedih yang sangat bahagia. Zilong kemudian menjelaskan alasan dirinya memilih jalan pengasingan. Jadi sebelum kakaknya meninggal dalam pertempuran, ia meminta Zilong untuk merawat anaknya yang bernama Liang Er. Belum sempat bercerita panjang lebar, tiba-tiba Liang Er muncul dan beritahu Zilong bahwa pasukan kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Letnan Zheng mendatangi desa. Zilong lalu menemui Zheng untuk menanyakan alasannya datang ke sini. Zheng pun menunjukkan sebuah gambar wajah wanita yang diketahui milik wajah Xiao Fan. Ia mengatakan bahwa wanita ini telah mengatur pembunuhan terhadap komandannya. Jadi kedatangan Zheng ke sini tentu saja untuk mencari Xiao Fan dan menangkapnya. Si Zheng lalu mendekati Liang Er sambil menanyakan di mana Xiao Fan berada. Tetapi Zilong menghalanginya yang membuat Zheng kesal dan akhirnya membuat serangan pedang ke arah Zilong. Serangan tersebut tentu saja dengan mudah ditangkis oleh Zilong. Sama dengan itu, penjual kluban tiba-tiba mengatakan bahwa wanita yang ada di gambar baru saja masuki rumah Zilong. Mendengar nama Zhao Zilong, Zheng pun memilih untuk mundur. Zheng kemudian menemui komandannya yang bernama Xiao Hoen di sebuah kuil. Zheng melaporkan bahwa wanita buruannya didudungi oleh pemimpin pasukan kuda putih yang tentu saja itu Zilong. Mengetahui hal itu, Xia pun menyuruh Zheng menyiapkan pasukannya untuk membunuh Zilong. Menyadari desa Chengsen tidak aman lagi, Zilong dan Xiao Fan pun membawa Liang Er pergi melalui hutan bambu. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Liang Er terkena anak panah yang ditembakkan oleh anak buah komandan Xia. Xia lalu menantang Zilong yang katanya memiliki teknik tombak tak tertandingi. Ketika Liang Er meninggal, Zilong langsung mengambil tombaknya dan bertarung melawan Xia. Di tengah pertarungan, Zilong menggunakan combo skill 1 dan 2. Ia juga tak lupa membeli Wintalker agar serangannya cepat. Namun, sayangnya Xia yang membeli dominan Ice dan BOD mampu menandingi Zilong dan berhasil mematahkan tombaknya Zilong. Ketika Zilong melemah, Xia meremehkan Zilong dengan tidak membunuhnya secara langsung dan malah membuangnya ke dalam jurang yang cukup dalam. Setelah itu, Xia ditetangi oleh anak buahnya yang telah berhasil menangkap Xiao Fan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan desa Chengsen yang sudah hangus terbakar. Di atas bukit, sekelompok bandit yang dipimpin oleh pria bernama Jiang Han mengamati desa tersebut. Ternyata, Jiang Han ini beserta anak buahnya ini merupakan mantan pasukan kuda putih yang dipimpin oleh Zilong. Sementara itu, Zilong yang ternyata masih hidup, ia dibawa oleh seorang dermawan bernama Pak Bagong yang telah menemukan Zilong di tepi sungai. Meski tubuhnya terluka parah, Zilong tetap ingin kembali ke desa untuk menyelamatkan warga. Namun Pak Bagong mengatakan bahwa desa itu sudah dibakar oleh pasukan Xia.
Pak Bagong kemudian membawa Zilong ke sebuah desa nggak tahu namanya, yang mana desa itu dipimpin oleh mantan Jenderal Gong Sun San, yaitu Liu Bei. Saat berada di rumah makan, Zilong mengamati beberapa prajurit Liu yang sedang membicarakan kehebatan Jenderal Yun Chang yang juga merupakan adik Liu Bei. Di waktu yang sama, Liu Bei datang menjenguk Yun Chang. Pak Bagong pun segera menemui Liu dan menyarankan untuk merekrut seseorang yang terkenal tangguh, yaitu Zhao Zilong. Namun saat Pak Bagong menunjukkan Zilong, Zilong malah pergi dari ruangan. Liu pun segera mengejar Zilong dan akhirnya bertemu dengan Zilong di gang sempit. Keduanya kemudian mengingat kejadian perang 7 tahun yang lalu, di mana setelah memenangkan perang, Liu dan Zilong memandangi jasad-jasad prajuritnya yang telah gugur. Zilong memberitahu Liu bahwa peperangan ini tidak ada artinya karena kerajaan Gong Sun San malah mengirim bala bantuan ke wilayah lain untuk merampas bahan pangan musuh. Padahal saat itu Zilong dan Liu sangat membutuhkan bala bantuan yang lebih banyak lagi. Setelah mengingat kejadian itu, Liu meminta Zilong untuk tinggal di desa ini. Liu sangat senang jika Zilong mau berjuang di sampingnya. Zilong yang kelaparan dan tak punya tempat tinggal akhirnya menerima tawaran dari Liu. Setelah makan malam, Liu membawa Zilong ke tempat kerja Liu sebagai pengrajin jerami. Liu juga memberikan hadiah kepada Zilong berupa mata tombak perak yang menandakan kalau Liu ingin Zilong berjuang lagi bersamanya dalam melawan pasukan musuh yang sewaktu-waktu menyerang desa mereka. Di saat itu juga, Jenderal Yun Chang dan temannya bernama Brewok datang untuk menantang duel melawan Zilong. Ia mengaku ingin merasakan kehebatan teknik tombak Zilong yang sangat melegenda. Zilong pun menyetujuinya dan mulai bertarung dengan Yun Chang. Pertarungan itu membuat Zilong, Yun Chang, dan Liu teringat dengan masa lalu mereka, di mana mereka pernah berjuang melawan musuh bersama-sama. Sementara itu, di sisi lain, Komandan Xiao Heun mendatangi kerajaan Zhou untuk meminta 5.000 pasukan guna mengambil alih wilayah Jingzhou yang dijaga oleh Liu Bei. Setelah cukup lama memohon, Xia akhirnya didatangi penasihat kerajaan yang bernama Lao Gui. Lao memberitahu Xia bahwa tindakan Xia ini sangatlah nekat. Maka dari itu, Lao menyarankan Xia untuk membunuh Liu Bei secara langsung. Jika Liu Bei disingkirkan, pasti Xia akan lebih mudah untuk mengambil alih wilayah Jingzhou. Setelah bercakap-cakap dengan Xia, penasihat Lao memanggil bandit Jiang Han yang sebelumnya sudah saya perlihatkan. Jiang Han dibawa ke hadapan Xiao Fan yang kini dikurung dalam keadaan terluka. Tujuan Lao membuat Jiang ke sini yaitu meminta Jiang untuk memenggal kepala Liu Bei. Jika Jiang berhasil, maka Xiao Fan akan Lao bebaskan. Karena Xiao Fan bagian dari anggota kuda putih, Jiang pun menerima permintaan penasihat Lao. 1 tahun kemudian, setelah menyusun rencana yang sangat mendoan, Jiang akhirnya mengirim salah satu anak buahnya yang bernama Gao Miao untuk membunuh Liu Bei. Saat malam tiba, Gao Miao mulai melakukan terornya dengan membunuh beberapa penjaga dan membakar kediaman Liu. Ketika Gao hendak mengakhiri Liu, tiba-tiba Zilong muncul melindungi Liu. Zilong dan Gao kemudian terlibat duel yang lumayan singkat. Setelah itu, Zilong menahan Gao dan memberitahu Liu agar mengampuni perbuatan Gao karena pada dasarnya Gao adalah rekannya yang pernah berperang membantu Liu. Setelah Liu mengampuni Gao, Gao membawa Zilong ke hutan, di mana di dalam hutan Zilong bertemu dengan Jiang Han dan mantan anggota kuda putih lainnya. Jiang Han lalu menunjukkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat kelapa Xiao Fan. Ternyata penasihat Lao sudah memenggal kepala Xiao Fan karena Jiang Han gagal dalam membunuh Liu. Hal itu tentu saja membuat Zilong sedih karena harus kehilangan satu rekannya. 4 tahun kemudian, kita diperlihatkan Jenderal Xiao Heun yang kini sedang sakit-sakitan. Perdana Menteri Lao lalu memberikan kontribusi kepada Xia, di mana Lao akan berikan 5.000 pasukan Zhou kepada Xia untuk merebut wilayah Jingzhou. Sementara itu, di hutan belantara, Liu Bei dan Zilong membawa warganya untuk pindah ke kota Danyang setelah tempat tinggal mereka berhasil direbut oleh pasukan Zhou. Pada saat itu, Liu Bei dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika Liu Bei dan Zilong sedang membicarakan perjalanan mereka sambil makan bubur, tiba-tiba salah satu penjaga tenda melihat sekelompok pasukan Zhou. Namun saat kelompok itu mendekat, ternyata mereka bukan musuh, melainkan warga desa lain yang ingin mengungsi di bawah naungan Liu Bei. Meskipun memiliki banyak beban dan sedikitnya perbekalan, Liu dengan lapang dada menerima warga tersebut.
Keesokan harinya, Liu Bei dan warganya melanjutkan perjalanan ke Danyang melalui lembah. Di tengah perjalanan, Brewok memberi Zilong sebuah senjata berupa tombak perak yang dibuat untuk melindungi para warga. Setelah Zilong menerima tombak tersebut, tiba-tiba pasukan Zhao datang menyerang para warga. Jenderal Liu Chang dan Brewok kemudian meminta Zilong untuk melindungi Liu Bei. Namun saat Liu Bei memeriksa keranda yang membawa istrinya, ia langsung terkejut karena istri beserta anaknya telah diculik oleh pasukan Zhao. Setelah peperangan mereda, Liu Bei masih berusaha untuk mencari istrinya, namun sayangnya hasilnya nihil. Zilong kemudian memberanikan diri untuk pergi menyusul pasukan Zhao yang telah membawa istri dan anak Liu. Liu pun mempercayakan Zilong dan meminta Zilong untuk tetap berhati-hati. Sementara itu, istri Liu yang dibiarkan hidup di sebuah desa mencoba untuk mencari putranya di balik puing-puing bangunan. Tapi di saat itu juga, ia tak sengaja bertemu dengan dua prajurit Zhao yang sering nyabun. Ketika dua prajurit tersebut hendak menangkap Nyonya Liu, Zilong tiba-tiba datang dan membunuh dua prajurit itu. Zilong lalu menyuruh Nyonya Liu pergi menyusul suaminya, sedangkan dirinya akan melawan pasukan Zhao untuk menemukan tuan muda. Zilong kemudian bertarung melawan dua lusin prajurit Zhao sambil diamati oleh Perdana Menteri Lau. Bersama dengan itu, Jiang Han dan anak buahnya datang. Jiang Han lalu menawarkan dirinya kepada Menteri Lau untuk membunuh Zilong, karena menurutnya Zilong adalah ancaman dalam merebutkan wilayah Jingzhou. Setelah Zilong berhasil mengalahkan prajurit Zhao, ia mendatangi kamp musuh yang mana di kamp tersebut Zilong berhasil menemukan putra Liu. Akan tetapi di sana sudah ada Jiang Han dan 3 anggotanya. Jiang Han lalu menantang mantan pemimpinnya tersebut karena Perdana Menteri akan memberikan imbalan harta yang melimpah jika berhasil mengalahkan Zilong. Zilong pun menerima tantangan itu. Ia menggendong putra Liu Bei dan kemudian bertarung melawan Jiang beserta anak buahnya. Di dalam pertarungan, Zilong kewalahan karena harus menggendong bayi sambil bertarung. Saat Zilong mulai melemah, Jiang memberi tawaran kepada Zilong untuk membantunya membunuh Liu Bei. Tapi tentu saja Zilong menolak dan bangkit kembali melawan Jiang. Dengan menggunakan skill 3 dan spell Inspire, Zilong akhirnya berhasil mengalahkan Jiang yang membuat Jiang sadar bahwa Zilong masih memiliki jiwa kepemimpinannya. Jiang pun tunduk kepada Zilong dan memutuskan untuk bergabung bersama Zilong kembali. Keesokan harinya saat Zilong, Jiang, dan anak buahnya melakukan perjalanan menuju ke Tuan Liu Bei, mereka tak sengaja menemukan Gao Miao dalam keadaan disandra. Begitu mereka mendekati Miao, tiba-tiba sebuah panah menembus tubuh Miao dan disusul dengan munculnya ratusan pasukan Zhao yang dipimpin oleh Komandan Xiao He'en. Tanpa mengepus turret terlebih dahulu, Zilong dan yang lainnya pun langsung menyerang para prajurit dengan sekuat tenaga. Zilong kemudian menemui Jenderal Xia untuk melakukan pertarungan berikutnya. Dalam pertarungan kali ini, Zilong berhasil membuat Xia kewalahan. Xia pun memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Ia membuka rompinya dan menunjukkan panu hitam yang ada di badannya. Setelah itu, Xia menyerang Zilong dengan kekuatannya yang ternyata bisa bergerak cepat layaknya Gusion. Serangan itu begitu dahsyat sampai-sampai Zilong dibuat terkapar di atas tanah. Dalam keadaan seperti ini, Zilong lalu mengingat kata-kata Liang yang berbunyi, "Markadat-markadut bermangan ora udut." Zilong pun menjadi semangat. Ia bangkit kembali sambil diiringi roh ribuan pasukan kuda putih yang telah gugur. Zilong kemudian bertarung kembali dengan Xia sampai akhirnya Zilong berhasil membunuh Xia dengan satu tebasan di gurunya. Akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh Zilong, namun yang selamat hanya Zilong dan putra Liu Bei saja. Sedangkan Jiang Han dan anggotanya gugur saat melawan prajurit Zhao. Zilong lalu melanjutkan perjalanannya sambil membawa tuan muda. Ia akhirnya bertemu dengan Liu Bei yang nampak bahagia melihat Zilong berhasil menyelamatkan putranya, dan film pun berakhir.